Lagi kenapa Ki? Kayak pusing banget gitu. Tahu nggak sih, pegawai yang gue percaya selama ini yang ikut gue dari awal nih, si Jono, itu bawa duit gue kabur. Jadi pegawai gue sekarang nggak bisa makan. Kalau emang karena emang duitnya tuh dibawa kabur. Jadi kayak gue bingung kan. Habis itu juga orang tua gue bentar lagi pensiun. Terus kayak gue tutup aja bisa gue biar mereka nih bisa tetap gue gaji gitu kan, paling nggak ada closingannya dulu. Karena kalau enggak kan terus-terusan pilot mereka nanti nggak bisa bersiap untuk selanjutnya gimana gitu. Jadi lo lagi masalah nih misalnya. Kayaknya gue bisa nih bantu lo untuk mengatasi masalah perusahaan. Lo tau gak sih ada suatu metode yang namanya analisis rasio? Pernah dengar sih dulu pas gue kuliah ya. Iya. Oke, jadi analisis rasio itu kayak sebuah cara nih yang bisa bantu lo untuk mengetahui gimana sih kondisi perusahaan lo saat ini. Nah, caranya bisa dicek dari laporan keuangan lo, dari neraca sama laporan laba rugi lo. Analisis rasio itu penting banget loh Ki, untuk lo ketahui sebagai pemilik bisnis. Buat apa lu? Oke, jadi analisis rasio itu bisa bantu lo untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan lo saat ini jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Jadi kondisi perusahaan lo tuh lagi ada di mana sih gitu. Selain itu analisis rasio ini juga bisa bantu lo untuk tahu gimana tren keuangan perusahaan lo dan juga untuk memprediksi selanjutnya di masa depan perusahaan lo tuh bakal ngapain sih untuk mengembangkan keuangan dan mengembangkan perusahaan lo sendiri gitu. Dan ada satu lagi yang penting, analisis rasio tuh bisa bantu lo untuk mengambil keputusan. Keputusan buat? Ya, karena lo kan sekarang lagi mengalami masalah nih di perusahaan mau kekurangan modal. Jadi dengan analisis rasio ini bisa bantu lo untuk ngambil keputusan apa sih yang paling tepat untuk perusahaan lo supaya bisa terus berjalan. Jadi perusahaan gue bisa nggak ditutup nih? Iya, kalau pegawai gue masih bisa makan? Iya betul, kalau lo bisa mempelajari analisis rasio. Oke deh kalau gitu. Yaudah nih bentar. Nih, coba lihat deh laporan keuangan ini. Ada yang aneh nggak? Likuiditas gak sih? Iya. Ini mah di likuiditasnya. Jadi likuiditas itu cara perusahaan itu mengukur gimana sih melunasi kewajiban di jangka pendek sama hutang-hutang lo. Contohnya itu kayak kewajiban lo bayar gaji karyawan lo. Jadi perusahaan itu harus likuiditas karena likuiditas dalam perusahaan itu kayak darahnya perusahaan. Jadi kayak harus mengalir gitu loh. Jadi kalau misalnya likuiditas lo itu nggak mengalir, sama aja perusahaan itu nggak hidup. Terus kalau misalnya gue pengen dapetin untung lebih tuh atau cuan lebih, bisa nggak sih si analisis rasio itu bantu gue gitu sebagai pemilik bisnis? Bisa dong. Jadi ada suatu analisis di bagian dari analisis rasio namanya analisis rasio profitabilitas. Udah pernah dengar? Kayaknya dulu pas dosen gue jelasin gue tidur. Oke, gue akan jelasin. Jadi analisis rasio profitabilitas itu tuh untuk mengetahui bagaimana caranya perusahaan lo bisa menghasilkan laba dari kegiatan-kegiatan operasional perusahaan lo. Jadi itu untuk membantu lo mengembalikan perusahaan lo yang lagi kekurangan dana modal, itu bisa pakai analisis rasio profitabilitas. Jadi sekiranya yang kurang efektif itu bisa diefektifkan dari itu ya. Betul banget. Jadi ya karyawan bisa makan, perusahaan bisa naik lagi. Iya. Wah, ternyata analisis rasio bagus juga ya. Iya dong, pasti. Sayang ya dulu gue tidur pas. Wah, Itu. Jadi iya, tapi itu analisis rasio itu nggak cuma analisis likuiditas sama analisis profitabilitas doang. Masih banyak analisis yang lain. Gimana? Bisa gue tidur ya berarti. Iya. Kalau misalnya lu mau tahu kelanjutannya analisis yang lain, boleh nggak kita kerjasama? Asik sih. Soalnya selama ini gue kerja juga nggak sama banyak orang di dalam perusahaan gue. Jadi kayak ada teman yang bisa ngebantu, kayaknya lebih asik lagi. Betul, dan kita juga bisa ngebantu dari segi profesional nih, karena kan kita berdua analis keuangan juga. Bisa
Deal berarti ya? Iya. Deal. Oke.